Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di sesi kedua untuk product mastery. Di sini kita masuk lebih teknis ya. Ini slide pertama ini cara melihat potensi keuntungan produk. Jadi cara paling gampang melihat jumlah pencarian ya, menggunakan tools yang tercantum di sini, mulai dari Ahrefs, Bersuggest maupun Google Keynote Planner. Kita ambil contoh yang pernah saya jalani, itu sewa motor Bali. Sewa motor Bali ini pencarian per bulan 9.000. 9.000-an lah, rata-rata 9.000. Jadi dari 9.000 itu dikali 5% ya. Jadi 9.000 dikali 5% ketemu di angka 450. Jadi ada potensi leads atau orang yang chat itu sekitar 450 ya. Jadi dari 450 itu potensi leadsnya dikali profit penjualan. Jadi saya dari potensi 450 anggap rata-rata 300 ya. 300 orang yang chat. Jadi dari 300 itu saya dikali profit ya, profit per closing untuk sewa motor Bali itu minimal 100.000. Dari 300 pencarian dikali 100.000, potensi profit yang saya dapat ada 30 juta kurang lebih ya. Bisa kurang, bisa lebih, atau bisa pas. Nah, contoh seperti itu ya simulasinya. Lalu gimana cara mengetahui profit penjualan? Nah, ini teman-teman bisa langsung tanya ke vendor atau pemilik barang. Saya pun gitu, menanyakan berapa nih profit sekali closing untuk nyewain motor. Kurang lebih ya sekitar 100.000 lah closing. Jadi sifatnya nanti harian sewanya. Nah, nanti teman-teman juga gitu, langsung tanya profit yang didapat sama saya, Pak, Bu, profit yang saya dapat ketika jadi makelar atau reseller ini berapa. Kemudian nanti untuk lebih detailnya ada beberapa tahapan ya, bagaimana memilih produk. Nah, ini di slide berikutnya. Tadi ini cara pertama ya, cara pertama untuk melihat potensi keuntungan yang kita dapat. Ini cara ringkasnya. Kalau cara advance-nya nanti teman-teman bermain di paid traffic atau iklan berbayar. Tujuannya nanti mengetahui data pastinya berapa. Dari iklan nggak perlu lama-lama ya, 1 bulan atau 2 bulan. Untuk melihat data fixnya berapa, leads yang masuk berapa. Nah, misal tadi sewa motor Bali potensi leadnya 450 ya. Nah, mungkin ketika diiklanin bisa jadi sebulan cuma 300 ya. Bulan pertama, bulan kedua paling 250 atau di atas 300. Nah, itu fungsinya kita ngiklan untuk memvalidasi data yang kita yang data valid yang kita dapat. Nah, nanti dari yang perlu dicatat adalah iklan Google ini masuk ke dalam tahap riset ya. Itu tadi riset untuk benar-benar mendapatkan angka real berapa leads yang masuk, bahkan berapa orang yang siap transfer. Nah, ini gimana biar tahu dia siap transfer? Ya sesuai dengan teknis CS itu tadi ya, ditawarin barangnya ini teknik closing, mau transfer ke rekening BCA atau BNI, Pak. Dia misal udah bawa mau transfer nih ya, langsung nggak usah dibalas kayak gitu. Ya tujuannya validasi aja kalau produk ini potensial. Baik, ini ciri produk ideal ala Syntesa. Nah, ini yang
diajarkan ya di Sintesa Mukim, termasuk diajarkan di kami juga, termasuk ke saya juga. Jadi kami yang dulu Mukim ya diajarinya seperti ini. Ini yang di-share ke teman-teman Sintesa Kilat. Jadi keuntungan minimalnya itu 100.000. Minimal keuntungan dari suatu produk 100.000. Kalau di bawah itu ditahan dulu ya, jangan dieksekusi dulu. Nanti aja. Prioritasnya keuntungan minimal wajib 100.000. Yang kedua, calon konsumen tidak banyak tanya. Jadi produk itu yang praktis-praktis saja, yang orang sudah nggak terlalu banyak pertanyaan. Contoh, jual telur ya. Nanti pengiriman gimana, kalau pecah gimana. Kemudian kalau borongan misal main truk-trukan gitu, misal jual barang hidup ya, misal jual ayam, kirim luar kota, nanti di jalan gimana, kalau ayamnya mati gimana, kalau misal baru sampai ayamnya sakit gimana. Nah ini kompleks ya. Yang kayak gini-gini mending jangan. Kecuali keuntungan sebanding ya, yang profitnya di atas 1 juta, seperti umroh, rumah, mesin, dan banyak barang-barang lain ya. Kalau yang umroh ini biasanya sekali closing minimal 500.000 untuk 1 juta. Bahkan dari pihak penyelenggara umrohnya memberikan reward, misal closing 7 jamaah atau 10 jamaah gratis umroh. Malah kayak gitu, banyak kayak gitu. Kemudian rumah ya, properti ini kan rata-rata di harga paling murah ya 150 ya. 150, ada yang 200 juta, 300. Kalau di kota-kota besar ya rata-rata paling 500 juta ya, 400-500 juta. Nah biasanya komisinya itu 3% atau 5%. Banyak ya. Kalau misal harganya rumah 500 juta, komisinya 5% ya udah di atas 10 juta sekali closing ya. Udah profitnya udah di atas 1 juta. Kalau profit pastinya ya paling udah di atas 10 juta. Yang ketiga, poin ketiga, sekali closing bisa banyak kuantitas atau ada faktor kali. Jadi teman-teman nanti kalau memilih supplier atau vendor, pastikan stoknya aman. Nah kalau nanti stoknya nggak aman, teman-teman kadang riset ya, kita udah riset, udah memetakan strategi marketingnya, menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Ketika ngiklan udah laris, stoknya habis. Nah ketika sudah stoknya habis ini hitungannya ya sehari kita harusnya untung ya malah rugi. Oleh karena itu teman-teman perlu validasi nanti stoknya aman atau enggak. Makanya di beberapa kasus itu ya kayak termasuk saya juga memilih produk-produk yang stoknya unlimited, yaitu produk digital ya. Kalau yang produk fisik yaitu harus mastiin dulu stoknya aman atau enggak. Oleh karena itu nanti dalam pembelian produk perlu dipastikan stoknya aman. Yang keempat, konsumen pasrah total ke pemilik produk atau penjual. Ini konsumen udah trust lah sama kita. Jadi untuk produk-produk yang nantinya dijual ya udah sesuai apa yang dipromosikan, kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng, produknya bagus, dan kemudian punya potensi bagus di pasar lokal. Ini teman-teman patut dicermati. Potensi bagus di pasar lokal ini nantinya akan menghilangkan biaya marketing. Kalau udah laris di lokal ya, bisa 1-2 orang yang udah cocok, kemudian nanti dia akan
merekomendasikan ke orang terdekatnya, ke circle-nya dan teman-temannya yang lain. Jadi ada efek domino. Jadi nanti bisa kayak model bola salju gitu. Keuntungannya berlipat ganda. Berlipat ganda, semakin menebal semakin membesar. Punya potensi bagus di pasar lokal. Seperti yang kami lakukan untuk produk nasi kebuli. Ini dipromosikan ke beberapa orang aja. Selebihnya udah dia bikin story Facebook, di WhatsApp, dia ngerekom ke teman-temannya karena cocok sama rasanya. Hanya ya nggak pakai biaya marketing, zero marketing malah. Jadi fokus buat produksi. Yang keenam, kuantitas barang bergantung pada publikasi bukan faktor alam. Ini produk-produk yang resiko semacam ini ya tergantung faktor alam ini seperti produk-produk sembako. Makanya teman-teman di sini tidak disarankan untuk bermain di produk sembako karena harganya yang random ya. Hari ini cabai naik, harga telur turun ya. Besoknya harga telur turun, harga cabai turun. Besoknya lagi harga telur sama cabai naik. Besoknya lagi harga cabai sama telur turun, harga minyak naik. Ya, ini yang repot. Teman-teman disarankan menghilangkan porak-porak semacam ini. Yang kelima, niche market. Ceruk tidak luas tapi ada marketnya, ada yang mau beli. 9, konsumen yang membiayai produksi jasa atau barang yang PO. Oke, kalau niche market ya ceruk tidak luas tapi ada marketnya. Contoh yang ada santri Sintesa di alumni ya di Bekasi, dia mengerjakan jasa servis sofa. Karena nggak kepikiran ya sofa ngapain diservis gitu. Ini ternyata banyak yang mau beli, banyak. Si santri ini di Bekasi sudah di atas profitnya, sudah di atas UMR Jakarta. Nah, katakan 4-5 juta ya, 4-5 juta untuk UMK-nya. Nah, dia di atas itu profitnya untuk jasa servis sofa. Dan bukan dia yang kerjain ya, orang lain kerjain ya, dia bantu masarin ya gitu. Ya makelar. Artinya nggak harus dia yang kerjain kan. Sama kita pun gitu, nggak harus kita yang kerjain ya. Kita bantu masarin. Yang 9 ini konsumen yang membiayai produksi jasa atau barang yang PO. Ini seperti yang nasi kebuli tadi ya, atau produk-produk catering. Biasanya minta DP untuk menutupi biaya produksi. Bahkan DP itu ketika kita terima DP malah sudah profit malahan. Yang ke-10, yang punya potensi getok telur tinggi, bisa datangkan customer baru tanpa promosi langsung. Customer baru mendapat rekomendasi dari customer lama. Nah, ini tadi yang di pasar lokal ya, tadi ngasih beli kita promosi ke beberapa orang aja, dari situ merekomendasikan, bikin story di berbagai medsosnya. Akhirnya ya kita bisa lebih fokus di produksi. Kemudian bisnis barang bekas, ini jual produk bekas. Cari barang di forum. Yang kedua, beli, tawarkan di forum lain dengan harga lebih tinggi. Nah, ini menarik ya, bisnis barang bekas. Ada santri yang jual barang bekas. Dia ini beli istilah pulaan ya, beli HP second, kemudian bahkan pernah closing mobil juga. Ini santri SMA ya, santri SMA ya, artinya masih di bawah 18 tahun. Santri SMA ini dia beli HP di forum, terus dijual lagi di forum yang lain dengan harga lebih tinggi.
rata-rata profitnya itu 2-3 juta ya. Tapi ya gitu, kadang rada-rada males nih, dianya males karena alasannya kenapa di bulan ini dia semangat dapat 3 juta, bulan depan dia agak malas. Alasannya karena udah dapat banyak di bulan kemarin. Di samping ya dia orangnya hemat juga sih, nggak terlalu banyak pengeluaran. Nah, dia puas dengan hasil yang kemarin. Ya gitu, anak SMA ya, belum banyak kebutuhan, belum banyak kepentingan, asal cukup buat dia, lebih buat dia ya malas-malasan dulu, ntar habis rajin lagi. Nah, ini teman-teman bisa coba praktek dengan menjual barang yang sudah jarang dipakai di rumah. Nanti coba di-upload di marketplace. Kuncinya kita harus tahu current price. Kalau ada yang jual di bawah current price ya kita beli, supaya kita bisa jual lagi harga current price dengan di upsell ya, dikasih harga lebih tinggi. Bisi barang bekas ini kalau di situasi orang pindahan itu malas buat usung-usung ya, malas untuk ngeboyong barangnya, biasanya dijual 3 bulan atau 2 bulan sebelum pindahan barangnya udah mulai dijual. Nah, itu kita beli. Kayak AC, kulkas itu barangnya masih itu. Biasanya yang kita yang main di situ, barang-barang orang pindahan ini masih baru-baru ya, masih baru dipakai berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun, karena aktivitasnya pekerjaan dia menuntut dia untuk sering berpindah-pindah tempat. Nah, oleh karena itu nggak sampai lama di satu kota pindah lagi, nggak sampai lama punya barang di kota tersebut harus pindah lagi ya, ini malas boyong ya. Ini barangnya lebih memilih untuk dijual, dan dijualnya murah-murah. Kemudian bisnis hewan peliharaan, ini masuk kategori hobi, tapi tergolong hidden game dan blue ocean. Ini hobi hewan peliharaan. Ada bisnis kucing, burung, ayam, ikan. Ada ini alumni ya di Depok, dia bisnis kucing untuk kawasan Jabodetabek. Jadi biasanya di forum-forum Facebook itu open adopt kucing-kucing hias ya, Persia, ada yang Angora, kucing Pygnus atau kucing flat nose ya, kucing-kucing hias semacam itu. Dia beli masih usia 2-3 bulan ya, bisa dia beli harga 500.000, kemudian dijual 1 juta gitu. Jadi ketika open adopt dibeli, kemudian dirawat 2-3 hari terus dijual. Nah gitu ya, bener, dirawat 2-3 hari atau 5 hari dirawat ya, bener dirawat terus habis itu dijual. Dan dia rata-rata profit itu bisa sampai 20 atau 30 juta sebulan. Itu kalau rajin ya. Itu agak malas katanya. Kalau lebih rajin dikit itu bisa di atas itu kan. Agak malas-malas 20 sampai 30 juta ya. Kalau rajin banget ini bisa di atas itu. Apalagi di era sekarang, kucing yang banyak yang memiliki nilai tinggi itu ketika punya sertifikat. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi cat lovers, dan itu diakui di seluruh dunia. Jadi piagam ini memberikan sebuah catatan kalau si kucing ini dari keturunan kucing hias gitu. Jadi bapaknya misal Persia, ibunya Angora, anaknya ini.
Untuk apa? Untuk mendeteksi kalau si kucing ini memiliki nenek moyang yang benar-benar kucing hias, nggak ada campur-campur sama kucing mixed dom atau kucing kampung. Makanya di situ harganya mahal. Kadang ada teman yang beli kucing jenis American Shorthair, ada sertifikatnya tuh, dia beli di angka 4 juta, bulan depannya dijual udah sampai di angka 5 juta. Jadi dia peliharanya kucingnya ini 3 bulan usianya, bulan depan udah 4 bulan ya, itu naiknya bisa 1-2 juta. Ini profit 1-2 juta. Yang lain-lain ini burung ya, ayam, ikan. Cuman yang ayam ini sama burung agak repot di daya tahan ya, usia hidupnya ini nggak lama. Kalau kucing ini bisa sampai bertahun-tahun ya, bisa di atas 5 tahun usianya kucing. Makanya bisnis kucing ini digemari. Kalau di Lumajang sini malah sudah ada forum-forum makelar ya, forum makelar kucing. Jadi pakannya juga relatif terjangkau, apalagi kucing-kucing rumahan ya. Kucing hias ini nggak terlalu doyan makan ikan, nggak terlalu doyan makan yang amis-amis. Selanjutnya bisnis dengan sistem PO. Nah, bisnis sistem PO simpelnya kita malah nggak modal. Kita nggak modal karena biasanya kita tetapkan DP. Jadi potensi kerugiannya sangat kecil, tidak ada resiko dead stock ya, nggak nyetok. Kita nanti simulasinya ya, customer ngasih transfer DP ke kita. Misal di saya nih yang dikasih ke Bully, customer transfer DP 50%. Nah itu bukan hanya nutup biaya produksi ya, tapi udah profit di situ. Nah, kemudian kita antar nasi ke Bullynya, baru udah dilunasin. Jadi hampir zero risk ya. Masalah nggak gosong aja yang dimasak. Cuman risikonya ini ada di komplain customer. Nah ini misalnya karena agak gosong, nah itu lawan dikomplain. Kalau pas masaknya nggak fokus gitu kan, lagi crowded banget di dapur ya, apalagi kan namanya masak ya, misalnya kan panas ya situ, dapurnya panas karena biasa dipakai masak. Nah ini rawan chaos ya, rawan chaos di dapur. Nah, karena chaos ini nggak fokus masak, agak-agak gosong, ya udah dikomplain customer. Nah begitu. Nah ini jenis bisnis untuk sistem PO ya, umumnya harus DP 50%, terus harga modal belanja, ini ada catering, terus kotak ya. Ini sama, jadi ketika jumlah besar bisa kayak catering ya, nikahan itu sekalinya closing udah di atas 1 juta ya minimal closingnya. Profitnya kalau bisnis makanan gini setengah, profitnya 50%. Jadi ketika transaksinya 2 juta, profitnya 1 juta. Jadi teman-teman yang biasa makan di warung-warung itu rata-rata harga 20.000 ya, profit penjualnya 10.000, profitnya setengah. Ada juga produk buku juga gitu. Ketika udah jadi bukunya,
soft filenya udah jadi, udah mulai promosi tuh open PO, jadi langsung transfer, customer langsung transfer baru dicetak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada semua produk kelas kusen aluminium ya, pasang kanopi atau furniture. Nah, ini ada yang menarik nih, bisnis yang modalnya hanya berubah wujud. Jadi bisnis tersebut, modal yang kita keluarkan itu bisa dikatakan nggak ada. Modal yang kita keluarkan itu wujudnya hanya berubah, jadi kayak nggak ada modal. Jadi misalnya kalau kita beli barang-barang baru gitu ya, pasti rugi kan, pasti ada ruginya. Dapat beli barang baru, dapat berapa bulan depan udah turun nilainya. Nah, ada bisnis yang berubah wujud, utamanya yang terkait dengan sewa atau rental. Contoh nih, ada sewa kamera. Sewa kamera, kita beli kamera itu harganya 10 juta second ya. Beli kamera bekas 10 juta. Potensi kerugiannya hanya 10%. Jadi ketika beli kamera second 10 juta, kalaupun nanti ruginya 9 juta. Jadi misalnya kita mau serius di bisnis sewa kamera, nah, kita beli brand-brand kamera yang sudah gede, kita beli barang second ya. Misal kamera tersebut total harganya 100 juta. Nah, artinya potensi kerugiannya di angka 10 juta, jadi tinggal 90 juta. Misal brand Nikon, kita beli brand Nikon 100 juta semuanya. Nah, ketika brand atau tipe tersebut udah nggak hype lagi, kita jual. Jadi 100 juta, udah produknya sudah nggak hype, kita jual lagi kameranya. Di situ kita ruginya ya 10 juta, 10% maksimal itu ya. Artinya ini worth it banget ini bisnis. Dari sewa kamera, jadi teman-teman bisa memetakan tuh, bikin simulasi berapa potensi yang didapat. Nah, kalau di kota-kota kecil itu paling stok kamera 5-10 ya. Kayak di Lumajang sini sewa kamera 5-10 rata-rata, atau bahkan di bawah 10 ya. Cuma karena nanti jualnya kamera bekas, ya potensi ruginya ya kecil ya. Sama nanti ketika teman-teman mau buka bisnis sewa kamera, ya rumusnya kayak gitu. Termasuk nanti kalau geser ke produk yang lain, sewa motor, sewa mobil, mesin molen, ya rumusnya kayak gitu. Beli mobil 150 juta, nah, ini potensi ruginya ya 15 juta, dan itu pun cuman modal yang kita keluarkan ya berubah wujud aja. Jadi harganya nggak sampai anjlok, potensi kerugiannya kecil. Teman-teman patut sering-sering simulasi, sering-sering bikin skema gitu. Jadi bukannya bisnis itu hitung-hitungannya selama resikonya bisa dikurangi. Jadi kalau bisa zero ya. Karena aktivitas berbisnis itu intinya
mencari jalan keluar dan menzerokan resiko. Oleh karena itu, dari bahasa kita mulai awal, mulai riset kata kunci, ya, riset produk, nanti juga ada aktivitas untuk validasi produk, terus validasi profit. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk itu, hitung-hitungannya biar sesuai dengan profit yang kita harapkan. Masuk ini bisnis yang modalnya berubah wujud. Nah, kalau jual barang orang bisa datangkan cuan, kenapa enggak? Ya, ini pamungkas ya. Ini closing statement. Jadi mengawali karir sebagai reseller, goalnya menjalani aktivitas berjualan atau bisnis. Tujuannya itu emang saya di sewa motor Bali itu ya, sekarang malah paham ya, wilayah Bali saya paham, hal mana aja situasi yang bisa dijangkau, musim apa aja yang sekiranya motor ini rame. Jadi mengetahui dari A sampai Z untuk semua prosesnya. Ini menjadi penting ya sebagai modal sebelum menjadi brand owner maupun pemilik produk. Hal yang sama juga dilakukan oleh semua santri mukim di Sintesa. Alhamdulillah setelah lulus menjalani karir sebagai reseller, sekarang banyak yang akhirnya udah punya usaha sendiri. Nah, yang produk-produk yang diresellerkan apa? Ya, yang kita bahas tadi. Sama, saya pun gitu. Dulu waktu di Sintesa ya, saya hampir lebih dari 10 produk ya, jadi maklar 10 produk kayaknya. Mulai dari sewa motor, bibit, kemudian travel, kemudian cover mobil, pernah juga jual madu, wah banyak lah. Sampai bingung, saya sampai lupa ya produknya apa. Bahkan yang travel itu misalkan sampai sekarang ada yang hubungin. Padahal saya sudah nggak main travel ya. Saya sudah fokus untuk membangun brand sendiri, membangun sebagai pelaku usaha. Nah, itu tadi yang menjadi ini modalnya sebagai modal reseller ini sebagai modal ketika kita nanti sebagai pelaku usaha, menjadi brand owner atau business owner. Ya, demikian ya. Nanti teman-teman diharapkan mengikuti alur yang sudah kita sampaikan. Ya nggak ada salahnya jadi reseller atau makelar. Bukan untuk keren-kerenan ya, kan tujuannya itu tadi di awal pembahasan, bisnis yang penting profit ya. Itu bukan urusan reseller atau brand owner ya, yang penting profit aja dulu, baru nanti memikirkan bagaimana menjadi brand owner atau business owner. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.